Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat semuanya. Hari ini saya akan sedikit berbagi tips buat adik-adik mahasiswa ya, khususnya yang akan mengerjakan skripsi atau sedang mengerjakan skripsi atau bahkan yang skripsinya nggak selesai-selesai. Nah, ini menjadi problem tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga bagi institusi universitasnya. Jadi ini akan menjadi indikator yang tidak baik karena penyelesaian skripsi ini menjadi salah satu indikasi keberhasilan di dalam menyelenggarakan pendidikan itu. Jadi bagi adik-adik yang akan mengerjakan skripsi maka mungkin beberapa 5 tips ya, 5 tips ini akan bermanfaat. Nah, jadi yang pertama, Anda harus memiliki mindset atau di dalam alam pikiran sadar bahwa kalau Anda ingin mengerjakan skripsi itu merupakan proyek yang besar buat Anda. Jadi dalam 4 sampai 5 bulan ke depan, jadikan skripsi Anda itu menjadi it's my very big project. Nah, jadi mungkin dari situ Anda akan menganggap skripsi itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, jadi loncatan penting yang harus Anda lakukan. Mungkin dengan situ Anda akan membuat buku khusus agenda untuk progres skripsi Anda. Bahkan mungkin kalau perlu Anda pasang poster ya di kamar Anda atau di ruang kerja Anda atau apapun, it's my big project, my skripsi, my final project. Nah, jadi dengan itu Anda akan memprioritaskan. Jadi mungkin sementara mungkin Anda kurangi dulu mungkin hal-hal yang lain, misalkan Anda biasanya ngegame ya dalam satu hari sampai 4 jam, nah, mungkin karena Anda punya skripsi, Anda punya big project, nah, maka Anda alokasikan ya waktu untuk itu. Jadi anggaplah skripsi itu menjadi big project buat Anda saat itu ya, saat mengerjakan itu. Yang kedua yang Anda harus sadari menurut saya adalah skripsi atau tesis atau disertasi atau apapun itu adalah merupakan project yang waktunya terbatas. Jadi kalau Anda sadari bahwa menurut saya riset itu sesuatu yang long term, tidak jangkanya sangat panjang, bisa riset yang bisa 20 tahun, ada yang 30 tahun. Tetapi skripsi waktunya Anda terbatas. Anda diberikan waktu misalkan hanya 6 bulan atau 1 semester untuk segera selesai. Nah, maka dari situ Anda jangan berpikir yang riset yang sangat, jadi Anda harus berpikir riset saya itu punya peran ya yang penting, tetapi saya harus menyelesaikannya dalam waktu yang sangat terbatas. Misalkan skripsi ya biasanya Anda harus kalau mau on time ya 4 sampai 5 bulan sudah harus selesai. Nah, maka dari situ Anda harus tanamkan dalam diri Anda, saya memiliki waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu tidak mungkin mencapai tujuan yang mungkin juga sangat sulit dicapai dalam 4 sampai 5 bulan. Jadi tanamkan dalam diri Anda bahwa batas dari skripsi itu sangat terbatas. Yang ketiga, tentukan tujuan penelitian yang sangat jelas ya. Jadi dalam 4 sampai 5 bulan maka Anda diskusikan dengan desain pembimbing Anda ya, bahwa apa yang realistis yang harus dikerjakan dalam 4 sampai 5 bulan ke depan itu supaya menjadi sebuah hasil kerja yang solid ya. Jadi kan beda kalau Anda diberikan waktu 2 tahun untuk research dengan waktu hanya 4 bulan untuk riset. Tetapi Anda dituntut untuk menghasilkan hasil kerja yang sudah solid, yang sudah layak dipresentasikan, yang sudah layak dipublikasikan ya. Nah, maka Anda harus menentukan objective and scopes. Jadi tujuan dan scope kerja yang jelas. Nah, dari situ maka Anda akan bisa mencapai skripsi yang sukses. Yang kedua, buat timeline. Jadi misalkan dalam skripsi itu Anda punya 6 bab atau 5 bab, maka Anda harus buat timeline. Bab 1 harus selesai ini dan seterusnya. Jadi dalam 4 bulan Anda harus arrange dengan baik, harus direncanakan, dimonitor, dan yang terpenting ini biasanya banyak sudah membuat rencana planning tetapi ya hanya rencana. Anda harus komitmen dengan deadline yang Anda buat, itu yang terpenting. Nah, jadi kalau sudah mendekati ya Anda mungkin harus panik, harus segera selesai. Yang kelima, mungkin yang terakhir, Anda harus sadari bahwa skripsi yang terbaik adalah skripsi yang selesai. Jadi ya sehebat apapun idenya, sehebat apapun, tapi kalau nggak selesai gimana? Orang tua Anda sudah menunggu,
mungkin calon mertua sudah menunggu. Nah, maka skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Jadi maka dari 4 tadi, jadikan skripsi itu adalah it's my big project. Sadari bahwa skripsi adalah waktunya terbatas. Yang kedua, tentukan tujuan dan skop yang jelas dari skripsi Anda. Buat timeline, monitor dan komitmen dengan timeline Anda. Yang kelima adalah selesaikan skripsi Anda. Itu ya. Jadi saya kira dengan menanamkan kesadaran itu, maka skripsi Anda insya Allah akan menjadi jauh lebih mudah dan lebih menyenangkan ya. Semoga sukses ya. Salam.